Iya, selain tekad untuk membangkitkan desa ya, tekad saya membangkitkan anak desa untuk berkiprah. Tanggal 1 Januari 2022 itu mulai start saya bergerak untuk memulai gerakan Pilgub Independen. Saya bertemu dengan salah satu guru saya, guru ngaji, seorang mursyid tarekat, guru spiritual saya. Dia mengatakan bahwa Bung Karno itu sedang menangis hari ini. Bung Karno itu sedang menangis karena melihat keadaan bangsa kita ini. Bung Karno yang biasa terasingkan, Bung Karno yang akhir hidupnya pun terasingkan itu hari ini pasti sedang sedih melihat keadaan Indonesia. Guru saya berpesan, Dempo, kau harus meneruskan perjuangan Bung Karno untuk kembali membangkitkan Nusantara. Saya bilang tidak mungkin guru saya membangkitkan Nusantara. Saya ini tinggal di Bengkulu, saya anak desa, Nusantara ini luas dari Sabang sampai Merauke. Kata guru saya, untuk merubah Indonesia itu tidak mesti dengan total seluruhnya dari Sabang Merauke. Tapi kita mesti membuat yang namanya pilot project atau percontohan. Percontohan peradaban yang nanti menjadi acuan tatanan peradaban secara menyeluruh di negeri Nusantara. Guru saya berpesan, kau mesti membuat sebuah pilot project contoh Bengkulu ini nanti menjadi tempat belajar semua pemimpin-pemimpin Indonesia, baik bupati, wali kota, gubernur, bahkan pilot itu untuk ke Bengkulu belajar tentang tatanan peradaban, peradaban kebudayaan, peradaban pengetahuan, tata mengelola alam, tata mengelola hubungan manusia dengan manusia, dengan hewan, mengelola isi kandungan bumi Nusantara, mengelola udara, dan memastikan bahwa Indonesia ini nanti menjadi mercusuarnya dunia. Lalu saya diperintahkan oleh guru saya itu untuk melaksanakan sholat taubat dan sholat hajat selama 40 malam. Alhamdulillah saya kerjakan selama 40 malam. Saya berturut-turut sholat taubat, sholat hajat, memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langkah mana yang mesti saya ambil dalam hal untuk benar-benar meneruskan perjuangan Bung Karno ini. Nah, sejak hari itu jujur saya pakai peci hitam. Saya ini kan anak muda gak pernah pakai peci, Bang. Saya biasa pakai topi pet. Nah, sejak tanggal 1 Januari 2022 saya pakai peci hitam. Dan peci saya ini ada lambang Garudanya. Nah, kita punya impian Garuda ini nanti menjadi ideologi dunia nantinya. Nah, sejak itu saya memantaskan diri terus belajar secara spiritual maupun secara akademik agar Tuhan berikan petunjuk bimbingan agar langkah-langkah ini benar-benar Tuhan ridhoi. Nah, lalu saya pamit dengan orang tua saya menangis, bahkan mbak itu sempat demam satu minggu karena kaget, apa iya anaknya mau calon gubernur, kan gak punya uang, tidak punya partai. Saya bilang, kalau Tuhan ridho, mak, pasti Tuhan berikan jalannya. Kalau memang nawa itu ini lurus, insya Allah Tuhan bukakan gerbang menuju itu. Alhamdulillah berjalan waktu, muncul gerakan namanya PIB, Pejuang Independen Bengkulu. Itu yang diinisiasi oleh teman-teman aktivis kampus, aktivis NGO, dan beberapa desa, menggalang kekuatan di akar rumput, mengumpulkan KTP. Saya dibawa berkeliling hampir lebih 600 desa bertemu, dan hampir semua rakyat mengeluhkan bahwa memang mereka merindukan ada namanya calon independen. Setelah mereka tahu bahwa ada jalur namanya perorangan maju pilkada, mereka sepakat bahwa kita mesti mengusung daerah dari independen agar terlepas dari intervensi pengusaha dan intervensi penguasa, seperti itu. Memerdekakan kembali hak rakyat yang selama ini dirampas. Nah, sejak itulah 2022 itu saya berkeliling siang malam setiap hari, mungkin hampir 8 sampai 10 titik saya berkeliling, dan saya tidak pernah tidur lebih 3 jam satu hari. Dan saya pesan dengan istri, saya bilang saya pamit untuk berjuang. Saya mungkin pulang ke rumah hanya 1 hari dalam 1 minggu untuk menjenguk anak dan istri. Selebihnya hibahkan hidup saya untuk perjuangan ini. Banyak orang yang mencemooh
Nah, Dempo kan nggak punya uang. Dempo kan bukan anak pejabat. Dempo kan bukan anak penguasa. Mana mungkin bisa menjadi pemimpin Bengkulu? Independen itu terkesan orang buntu. Independen itu butuh KTP banyak. Bagaimana mampu membelinya? Saya bilang saya nggak beli KTP. Ini rakyat yang berkoalisi. Lalu muncul lagi gerakan namanya GBI, Gerakan Buruh Independen. Ini yang diinisiasi oleh teman-teman milenial. Karena memang selama saya sering diundang di kampus, saya sering diundang mengisi kuliah umum, saya sering diundang mengisi training-training di UKP-UKP. Dan saya memang sejak dilantik jadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2019 dengan istri saya bersepakat bahwa hampir setengah gaji saya itu saya hibahkan untuk mengkader, membuat sekolah-sekolah pendidikan karakter, membuat training di alam terbuka di gunung, dan mereka menginisiasi gerakan itu namanya GBI, Gerakan Independen Bengkulu, menggerakkan rakyat mengumpulkan KTP yang alhamdulillah sudah terbukti secara fisik hari ini melebihi syarat minimal dukungan ke KPU. Nah, ini terus bergulir. Bahkan sampai hari ini teman-teman dari luar provinsi, baik dari Lampung, dari Palembang, dari Sumut, Padang tuh turun ke Bengkulu door to door. Ada yang mengharukan misalnya ketika kemarin bulan puasa teman-teman dari Empat Lawang, Pendopo itu mereka jual sawah. Mereka jual sawah untuk memodali mereka beli minyak pulsa untuk door to door ke Bengkulu. Banyak orang bingung kok dari luar kok datang ke Bengkulu. Tapi inilah namanya apa ya? Kebersamaan gotong royong. Ada pepatah leluhur saya itu namanya seganti setungguan. Itu maksudnya adalah kebersamaan dalam perjuangan. Dan itu menjadi kekuatan mental saya. Juga ada amanat leluhur kami itu namanya mujur lalu bintang patah. Kalau sudah punya tekad, maka pantang pulang ke belakang kembali. Ini yang terus menguatkan mental saya bahwa saya ingin membuktikan ke dunia, saya ingin memotivasi semua anak desa bahwa tidak mesti menjadi anak pejabat dulu, tidak mesti menjadi anak pengusaha, tidak mesti kita punya bapak seorang penguasa untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Bung Karno mendirikan negara ini negara yang berkeadilan. Semua orang punya hak yang sama. Semua orang diberikan sama untuk memimpin negeri ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 45, kita punya mimpi besar. Misi besar bangsa Indonesia itu selain kesejahteraan, selain kecerdasan, kita mesti berkontribusi untuk perdamaian dunia. Nah, ini menjadi tekad kita. Maka saya setiap hari untuk selalu berusaha berjuang, meningkatkan kemampuan baik akademik maupun spiritual. Seperti itu. Kenapa hanya milih wakil? Ini nggak milih-milih sebenarnya. Saya tidak pernah milih-milih wakil. Saya tanya dengan orang tua saya, dengan emak khususnya. Mak, siapa wakil saya kok? Emak mana ngerti katanya wakil siapa no. Emang pakai wakilnya untuk katanya kan. Saya tanya dengan guru ngaji saya. Guru bilang begini, Dempo kau punya niat yang baik untuk membangun Bengkulu, maka Tuhan akan kirimkan orang yang punya niat hatinya yang tulus untuk mendampingimu untuk membangun Bengkulu ini. Saya tanpa sadar buka WA itu ternyata kami udah lama sering kontak-kontakan terus Bang, sebagai senior junior. Bertemu kami berdua, ngobrol, Bang Ken bilang, Abang siap mementorinmu. Abang bilang, Abang siap menemani perjuanganmu. Abang bilang, Abang siap mendampingi. Nah, itulah tidak ada pembahasan politik, tidak ada komitmen ABCD, nggak ada pertimbangan B. Ya kami memang sudah dari dulu seperti kakak adik dan tidak ada pun saya membahas soal lain-lain. Akhirnya Bang Ken, saya melihat inilah ketulusan hati seorang orang tua, seorang senior yang menginginkan anak muda itu terdepan.
Banyak orang menganggapan bahwa anak muda itu kan emosional, anak muda itu belum waktunya. Tapi Bangken beda. Bangken punya hati yang ikhlas. Bangken mau menghilangkan egonya. Kalau bicara ego kan, ya Dempo ini kan jauh gridnya di bawah Bangken. Secara pengalaman politik, Bangken itu senior saya, guru saya. Secara pendidikan pun sama, Bangken lebih dulu berkiprah. Bahkan mungkin secara kantong pun Bangken lebih banyak dari saya kan begitu, karena Bangken lebih duluan. Tapi Bangken Tuhan ilhami untuk menghapus yang namanya ego dalam hidup dia, dan dia siap membersamai perjuangan ini. Saya pribadi tidak mampulah membalas jasa Bangken ini, tapi saya yakin nanti Tuhan akan berikan terbaik untuk Bangken, dan Tuhan bimbing kami berdua untuk membuktikan bahwa ketika Tuhan beri kesempatan Bang Dempo Bangken untuk memimpin Bengkulu, Tuhan akan bimbing kami, Tuhan akan berikan kami petunjuk untuk membuktikan begini loh tata kelola, tata cara membangun peradaban Provinsi Bengkulu yang akan menjadi pilot proyek peradaban Nusantara. Yang saya yakin nanti orang dari Aceh sampai Papua itu akan datang ke Bengkulu berbondong-bondong untuk belajar, untuk mencontoh. Bahkan dunia internasional pun akan ke Bengkulu. Itu saya yakin. Orang mengatakan, wah Dempo aneh-aneh, mana bisa ya yakin begitu? Saya yakin. Saya punya alasan historis, saya punya alasan ideologis, saya punya alasan teologis. Yang nanti di momen-momen tertentu saya akan jabarkan ke publik apa alasan historis, alasan ideologis, dan alasan teologis bahwa nanti Bengkulu akan menjadi tempat belajar ya dunia internasional. Seperti itu.